Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Hari ini kita akan belajar tentang input dan output. Di dalam sistem komputer, kita mengenal tentang apa itu unit masukan dan unit keluaran, atau biasanya disebutnya adalah dengan nama unit masukan dan keluaran atau I/O device. Pada device ini, kita akan melihat bagaimana komputer itu terhubung dengan banyak piranti, baik masukan seperti keyboard, mouse, scanner, kemudian mungkin ada yang lain ya, seperti modem, seperti itu. Ada juga yang digunakan untuk unit keluaran, misalnya adalah printer, ataupun dia kamera, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya masing-masing device itu bisa dikatakan bukan hanya sebagai unit inputan aja atau keluaran aja, tetapi dia bisa menjadi keduanya. Misalkan adalah keyboard. Keyboard walaupun terkesan dia adalah unit masukan, tetapi sebenarnya jika dia juga bisa memunculkan bagaimana dia terlihat dia menggunakan caps lock dan yang lain sebagainya. Begitu juga dengan printer. Printer biasanya dilengkapi dengan scanner yang bisa digunakan untuk menyalin file dari file biasa ya menjadi perangkat lunak atau digital. Ada beberapa alasan kenapa piranti ini Ada beberapa alasan kenapa piranti ini tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu karena yang pertama adalah bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Yang kedua tentunya adalah kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Kemudian yang ketiga adalah format data yang panjang pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Dari beberapa alasan di atas tentunya modul input-output memiliki dua buah fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system, dan yang kedua adalah sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Sistem masukan dan sistem keluaran komputer. Bagaimana modul input dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang ada atau yang bisa kita perintahkan sehari-hari, yaitu dengan menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul daripada input dan output. Kita melihat bahwa gambar di sebelah kanan merupakan model generik dari suatu modul input dan output, di mana modul input dan output itu dihubungkan dengan si jaringan bus atau sistem bus, yang dimana dia ada berupa address line, data lines, dan juga control lines. Link itu akan terhubung ke beberapa piranti perangkat keras yang beroperasi pada komputer kita. Kemudian kita akan mengenal apa itu fungsi modul input-output. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah kontrol dan pewaktuan, yang kedua adalah komunikasi CPU, yang ketiga adalah komunikasi perangkat eksternal, yang keempat ada pembufferan data, dan yang kelima adalah deteksi kesalahan.
Fungsi kontrol dan pewaktu merupakan hal yang paling penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusunan komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat yang terhubung dengan pola yang tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi datanya yang beragam, baik dari segi perangkat internal seperti register, memori utama, memori sekunder, atau perangkat peripheral lainnya. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktu yang mengatur sistem secara keseluruhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input-output dapat meliputi beberapa langkah. Yang pertama, tentunya dia mengalami permintaan dan pemeriksaan status perangkat CPU ke modul input-output. Kemudian yang kedua adalah modul input-output memberikan jawaban atas permintaan CPU. Jadi layaknya seseorang yang meminta hak akses atau masuk komplek, tentunya dia juga harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian CPU merespon apakah dia layak diberi izin atau enggak. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input atau output. Jadi kalaupun nanti izinnya, ternyata udah siap dan dia sudah siap untuk meluncur, maka nanti fungsi CPU akan mengirim perintah ke modul input output untuk bisa mengirim paketnya. Modul input output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral dan selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer melalui modul input output sehingga paket-paket data dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Transfer data tidak akan terlepas dari penggunaan sistem bus. Hal ini dikarenakan interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktu sebuah arbitrasi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antar CPU dan modul ini meliputi proses-proses sebagaimana berikut. Yang pertama ada proses yang namanya adalah comment decoding. Kemudian yang kedua adalah data. Kemudian ada status reporting dan ada address recognizing. Pada sisi modul input-output, perangkat peripheral juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Jadi kalaupun memang data itu dikirim, maka dia harus ada perangkat komunikasinya. Kemudian ada kontrolnya dan ada status apakah data itu sudah terkirim atau belum. Gambar di sebelah kanan menunjukkan struktur modul daripada input-output di mana terdapat berbagai macam input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 82551 yang sering disebut PPI, di mana di situ terdapat programmable peripheral interface di mana kompleksitas suatu modul input atau output terdapat kemiripan struktur yang dijabarkan dalam blok diagram struktur modul input-output di sebelah kanan. Antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input-output yang terhubung dengan semua peralatan antarmuka daripada peripheral yang terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Mohon maaf, sebentar ya. Next, kita ternyata dalam input output itu terdapat teknik masukan dan keluaran komputer. Makanya dengan adanya si perangkat input output ini tercipta beberapa algoritma.
Pada dasarnya input output itu terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan input dan modul input output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input output kepada CPU secara langsung seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Sehingga terdapat 4 klasifikasi perintah daripada input dan output itu sendiri. Yang pertama adalah perintah kontrol yang digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kemudian kedua adalah perintah tes, di mana ini berfungsi untuk menguji berbagai kondisi status modul input output dan periferalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan juga untuk mengetahui operasi input output yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah perintah read. Dia perintah untuk membaca, yaitu perintah untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Dan yang terakhir adalah perintah write, yaitu memerintahkan modul input output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Dalam teknik isolasi input output dilakukan pemisahan ruang pengalamatan pada bagian memori dan ruang pengalamatan pada bagian input output. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambahkan saluran perintah daripada output. Keuntungan isolasi input output adalah sedikitnya terdapat instruksi pada input dan output itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada interrupt driven input output. Teknik ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul input output bersamaan dengan perintah input output dijalankan oleh modul input output. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah. Apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masing-masing masih menjadi tanggung jawab oleh CPU, baik pengambilan perintah maupun eksekusi daripada perintah itu sendiri. Di samping itu, terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking ke beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Cara kerja teknik ini, dia dengan melakukan interupsi di sisi modul input output, yaitu perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul input output yang selanjutnya modul itu mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU dan saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Pengolahan interupsi ini terjadi saat perangkat input-output telah menyelesaikan sebuah operasi input-output di mana beberapa perintah atau operasi yang dijalankan, perangkat akan mengirimkan sinyal interupsi, kemudian CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan, kemudian CPU juga akan memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyalnya atau ada acknowledgement ke perangkat input-output untuk menghentikan interupsinya. Tentunya CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah dia menjalankan status prosesor yang berisi register yang dipanggil oleh PSW atau program status word. Lokasi instruksinya yang akan dieksekusi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stak pengontrol sistem, kemudian CPU akan menyimpan
program counter eksekusi sebelum interupsi ke staf pengontrol bersama informasi PSW itu sendiri. Selanjutnya, PC akan menangani beberapa interupsi dan memproses interupsi-interupsi tersebut sampai selesai. Dengan catatan, apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada staf pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Beberapa macam teknik yang digunakan CPU dalam menangani proses interupsi diantaranya adalah multiple interupsi lines, software pool, daisy chain, ada arbitrasi bus. Next, kita akan mencoba untuk memahami apa itu pengontrol interrupt Intel 8259A, di mana Intel mengeluarkan chip 89A yang mengkonfigurasikan sebagai interrupt arbitrary pada mikroprosesor Intel 8086. Intel ini melakukan manajemen interupsi modul-modul input-output yang tersambung padanya. Chips ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi secara bersamaan. Kita bisa melihat bahwa proses pemakaian kontrol interupsi pada 8086 pada interupsi pada jenis komputer 8086 ya, Intel 8086, di mana di situ ada fully nested, yaitu permintaan interupsi dengan prioritas mulai dari 0 hingga 7. Yang kedua ada rotasi. Bila sebuah modul telah dilayani, interupsinya akan menempati prioritas yang terendah. Kemudian yang ketiga adalah special max, di mana prioritas diprogram untuk modul input-output tertentu secara spesial. Kemudian ada PPI atau Program Peripheral Interface dari Intel 8225A, maaf. Contoh modul input output yang menggunakan input output terprogram dan interrupt driven ini adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Sehingga dari gambar kita bisa melihat bahwa pada blok bagian kanan dari blok Intel 825A adalah 24 saluran antarmuka luar yang terdiri dari 8 bit port A, 8 bit port B, dan 4 bit port CA, dan 4 bit port CB. Saluran tersebut dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Sedangkan bagian kiri merupakan blok diagram interface internal. Dengan mikroprosesor ini, saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah, bus alamat, dan bus kontrol yang terdiri atas saluran chip, select, read, write, dan reset. Kenapa harus ada reset? Karena dia akan mengulang kalaunya terjadi stuck atau hang. Next, kita memasuki interface keyboard dan display dengan Intel 8255A, di mana pengaturan mode operasi pada register kontrol dilakukan oleh mikroprosesor. Pada mode 0, ketiga port berfungsi sebagai 3 port input-output 8 bit, dan pada mode lain dapat port A dan port B sebagai port
input output 8 bit, sedangkan port lainnya atau C sebagai pengontrol saluran port A dan B. PPI Intel 8255A dapat diprogram melalui komputer kita untuk mengontrol berbagai peripheral sederhana. Jadi ini adalah awal daripada teknologi komputer itu semakin berkembang. Kemudian ada direct memory access atau teknik yang dijelaskan sebelumnya, yaitu teknik input output terprogram dan interrupt driven input output memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada yang pertama adalah kelajuan transfer input output yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Yang kedua adalah kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apabila untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkanlah teknik yang lebih baik dengan dikenal sebagai Direct Memory Access atau DMA. Kemudian ada perangkat eksternal, di mana komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Lebih dari itu, komputer tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Contohnya adalah bagaimana kita menginstruksikan CPU untuk melakukan operasi apabila tidak ada keyboard. Bagaimana kita melihat hasil kerja sistem komputer bila tidak ada monitor. Keyboard dan monitor tergolong dalam perangkat eksternal komputer. Pengklasifikasian juga bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output, perangkat input, dan kombinasi output-input. Contoh adalah perangkat output monitor, proyektor, dan printer. Sedangkan input bisa berupa keyboard, mouse, joystick, scanner, mark reader, atau barcode reader. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita di materi kali ini tentang modul input output atau masuk piranti keluaran dan masukan daripada komputer. Tentunya teman-teman sudah melihat fakta di lapangan bahwa komputer tidak hanya bisa dihubungkan dengan piranti yang saya terangkan di atas, tetapi komputer juga bisa dihubungkan dengan jaringan internet, dengan mode-mode tertentu, bisa digunakan untuk keperluan industri yang lain. Misalnya adalah komputer digunakan untuk mesin ATM. Teman-teman bisa melihat di mana perangkat inputannya hanya berupa inputan dari pembacaan daripada ATM atau mungkin dia menggunakan teknologi RFID ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa memproses untuk mengeluarkan kesediaan uang yang ada di dalam berangkas sesuai dengan nominal yang diambil oleh atau yang dikehendaki oleh si pengguna ATM. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, kuis, dan forum. Saya berharap dalam pertemuan kita selanjutnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.